jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur sekali di malam hari ini untuk pertama kalinya saya boleh memimpin kebaktian doa. Bersyukur juga jika di malam hari ini Roh Kudus boleh menggerakkan setiap hati kita untuk memiliki kemauan untuk datang di hadirat Tuhan di malam hari ini. Sebuah pujian ala Roh Kudus penuhi kami, menghantarkan kita untuk menyembah Allah di malam hari ini. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hari ini juga kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Pertama sekali saudara, di malam hari ini saya mengajak kita untuk berdoa untuk perayaan Imlek tahun ini. Mungkin tahun ini agak berbeda karena mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama karena pandemi COVID. Namun di malam hari ini saya mengajak setiap hati kita, kiranya Tuhan yang tetap menolong kita dan memberikan sukacita bagi setiap kita, bagi setiap keluarga, sekalipun perayaan Imlek tidak bisa diadakan secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, kami bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami berdoa menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Khususnya kami berdoa buat perayaan Imlek di tanggal 12 nanti. Kami bersyukur karena setiap anugerah-Mu dan pertolongan-Mu, dan kami berdoa kiranya dalam perayaan kami tetap merasakan sukacita dan Allah tetap menolong kami di dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya sukacita itu Tuhan yang terus melimpah dalam hati kami, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan menjagai setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita juga berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang berada di pedalaman yang belum pernah mendengarkan Injil. Kita berdoa kepada Allah, kiranya Tuhan yang boleh dengan kemurahan hatinya, dengan belas kasihannya, boleh menantangkan seorang misionaris yang boleh memberitakan Injil bagi mereka. Dan kita juga berdoa, kiranya setiap orang-orang yang mungkin sudah mendengarkan Injil di daerah pedalaman, mereka menerimanya dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di malam hari ini juga kami berdoa untuk orang-orang di malam hari ini yang masih belum mendengarkan Injil kabar baik itu. Mungkin mereka yang sedang berada di pedalaman. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka dengan kemurahan hati-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh mendatangkan seorang misionaris bagi mereka. Sehingga Tuhan, sukacita bahkan Injil itu boleh mereka dengar, mereka terima di dalam kehidupan mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat yang hidup, yang mampu menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, yang mampu memberikan pengharapan bagi mereka jika mereka dalam keadaan apapun, termasuk ketika mereka dalam keadaan yang putus asa. Anugerahi kekuatan kepada para misionaris, supaya dengan tetap teguh, dengan tetap taat, mereka mengabarkan kabar sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang sempurna. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian bagian refnya saja. Kita percaya bahwa Tuhan yang baik yang akan beserta dengan kita pasti akan mendengarkan doa kita. Dan kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang di malam hari ini juga saya rindu mengajak kita untuk berdoa untuk setiap pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Dimanapun hamba Tuhan memberitakan Injil, baik di dalam gereja, di gereja manapun, kita berdoa kiranya firman yang telah ditaburkan di dalam hati setiap jemaat boleh bertumbuh, boleh berbuah dengan baik, sehingga jemaat juga bahkan orang-orang percaya menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Mari kita tundukkan kepala kita, saya akan memimpin kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Di hari ini Tuhan, kami mengingat akan setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, para hamba Tuhan di gereja manapun. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap pelayanan firman yang boleh ditaburkan, boleh bertumbuh, boleh berbuah dengan baik di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Kiranya setiap jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, boleh sungguh-sungguh taat menaati setiap perintah Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap para hamba-Mu juga, supaya dengan tetap teguh, dengan tetap percaya, mereka tetap mengabarkan kabar sukacita itu. Dengan tetap tegar, mereka tetap mengabarkan berita Injil itu dimanapun di dalam hati setiap jemaat. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini setiap doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini juga mari kita menyiapkan hati setiap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari di malam hari ini kita meminta Roh Kudus untuk sungguh-sungguh datang di dalam hati kita. Dan kita berdoa kiranya Roh Kudus boleh menjadikan hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Kita berdoa sebuah pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, kau perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita berkata, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita memimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh memberikan kita telinga seorang hamba yang mau mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami juga waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Engkau memimpin setiap kami supaya kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu yang boleh kami dengar di malam hari ini, kami sungguh-sungguh melakukannya di hadapan Tuhan, kami menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Tuhan, tolong pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Anugerahi kami kekuatan di sepanjang pemberitaan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini dapat terus menjadi pengingat bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini juga saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini firman Tuhan yang akan dibawakan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13, namun saudara kita hanya membaca 2 ayat firman Tuhan saja di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi dari 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca pada hari ini sebetulnya berbicara tentang ketidaktaatan Saul ketika orang Filistin datang menyerang. Dan dalam bagian ayat 2 ayat yang kita baca adalah sebagai bentuk memberitahukan kepada kita bahwa jelas Allah menolak Saul menjadi seorang raja. Allah menolak Saul untuk menjadi raja Israel. Saudara, tentunya keputusan Allah untuk memberhentikan atau menolak Saul bukan tanpa sebab sebetulnya. Keputusan yang tidak sembarangan ini tentunya karena memiliki alasan yang kuat. Di dalam 1 Samuel 13 dikisahkan mengenai Saul yang tidak taat ketika orang Filistin datang menyerang. Kalau kita membaca perikopnya, kita akan menemukan bahwa Saul menunggu 7 hari lamanya Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Namun karena Samuel tak kunjung datang, Saul berinisiatif untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Saudara, mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan bukanlah tugas seorang raja. Itu hanyalah tugas seorang imam dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dan jelas saudara, ketika Saul yang berkedudukan sebagai seorang raja mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, jelas itu adalah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Karena Saul secara sengaja melanggar perintah Allah. Saudara, inisiatif Saul lahir karena kepanikannya saat itu. Karena bangsa Filistin menyerang orang Israel, kemudian bangsa Israel terjepit oleh keadaan, rakyat ketakutan, mereka terpecah belah, dan kemudian mereka berpencar, dan kemudian ada beberapa orang yang tidak mengikuti Saul. Kelihatannya di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini, tindakan Saul dapat dimaklumi. Mungkin kita akan berkata begini, wajar saja Saul mempersembahkan korban yang artinya mengambil tanggung jawab Saul, soalnya Saul sedang dilanda oleh kepanikan. Wajar karena panik, karena saat itu juga Samuel tak kunjung datang.
Namun saudara, siapa sangka sebetulnya kebersalahan yang kelihatannya sederhana itu menggambarkan karakter Saul yang tidak layak menjadi seorang raja. Karakter yang tidak sabar menunggu, karakter yang mengambil tanggung jawab yang bukan miliknya, karakter yang melanggar perintah Allah, tidak percaya bahwa Allah akan menolong bangsa Israel bahkan di dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Lebih mementingkan kepuasan rakyat daripada tetap taat di hadapan Tuhan, bahkan berjalan di dalam kehendak sendiri. Jelas saudara, ini bukanlah karakter seorang raja, bukanlah karakter seorang pemimpin. Sebagai seorang raja Israel, Saul seharusnya mengikuti hukum Tuhan. Jadi saudara, kalau membaca perikop ini bukannya sekedar berbicara soal kepanikan Saul, sehingga dia salah mengambil tindakan, tetapi sebetulnya perikop ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya ini mengenai karakter yang tidak layak menjadi seorang raja. Karakter yang tidak layak itu menunjukkan Saul yang ketakutan kehilangan apa yang ada di depan mata daripada kehilangan prinsip hidup di dalam kehendak Allah. Bagaimana Saul menjadi raja bagi orang Israel? Baru saja menjabat sebagai raja Israel, tetapi Saul memilih berjalan dalam kehendaknya sendiri. Baru saja menjabat raja Israel, tetapi telah memilih hidup di dalam ketaatan sendiri daripada patuh kepada perintah Allah. Saudara, semenjak Saul diputuskan untuk diberhentikan menjadi raja, atau semenjak Allah memutuskan untuk memberhentikan Saul menjadi seorang raja, sejak saat itu kehidupan Saul dilanda oleh krisis kerohanian. Makanya kalau di malam hari ini kita membaca tema kita berbicara tentang krisis karena dismiss, krisis karena diberhentikan. Hidupnya menjadi kacau dan tindakannya berubah menjadi brutal. Hatinya dipenuhi dengan iri, dengki, dendam. Dia merancang dan mereka-rekakan kejahatan untuk membunuh Daud. Dan dengan yakin dia berpikir bahwa Allah berpihak kepada perbuatan yang jahat itu. Awalnya saudara, kalau kita membaca, dia menyukai Daud. Tetapi semenjak orang Israel memuji keperkasaan Daud, apalagi dia tahu Daudlah yang menggantikannya menjadi raja, dia menjadi iri dan benci kepada Daud. Bahkan setiap orang yang berpihak kepada Daud, dia tidak akan pernah segan untuk membunuhnya. Saudara, ada banyak imam kalau kita baca Saul membunuh mereka karena dia berpikir bahwa mereka berpihak kepada Daud. Saudara, penolakan Saul sebagai raja Israel tentunya bukanlah berdasarkan kemauan atau keputusan Samuel ataupun Daud. Jelas adalah keputusan Allah. Jadi ketika Saul menghalau berbagai cara supaya Daud tidak menjadi raja Israel, juga harus dipahami saudara sebagai bentuk dia menolak keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, yang paling saya pelajari dari kisah Saul yang tidak taat ini, dan semenjak itu dia mengalami krisis kerohanian adalah, yang paling saya pelajari dari kegagalan dan kesuraman hidup Saul adalah dia menolak keputusan Tuhan di dalam kehidupannya, atau karakter atau sikapnya yang menolak menerima keputusan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan pemberontakan di hadapan Tuhan. Sehingga yang dia pikirkan bukanlah apa yang Allah pikirkan, tetapi setiap hari dia memikirkan bagaimana cara untuk membunuh Daud. Andai saja saudara, andai saja Saul menerima keputusan Allah, tentunya hidupnya jauh lebih baik. Andai saja Saul menerima keputusan Tuhan, tentunya saya percaya bahwa ujung kisah kehidupannya juga mungkin bukan cerita yang menyayat hati. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan, kalau kita membaca kisah raja-raja ini, kita akan menemukan bahwa Saul meninggal karena bunuh diri. Dia menjatuhkan diri di atas pedang. Bayangkan saudara, Raja Israel memilih mengakhiri hidupnya dengan penuh keputusasaan dan mati dengan cara mengerikan. Saudara, saya pikir bahwa hidup ini harus belajar menerima keputusan Tuhan. Hidup ini tentang belajar, dan salah satunya belajar menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
Tidak peduli keputusan itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Tidak peduli keputusan itu membuat kita nyaman atau tidak nyaman. Yang pasti mau tidak mau kita harus menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya selama kita belum menerima keputusan Tuhan, maka kita akan terus mengalami krisis kerohanian. Selama kita dipenuhi dengan kemauan dan kehendak diri kita sendiri, maka hidup kita dipenuhi dengan pemberontakan. Bahkan saat kita tidak menerima keputusan Tuhan atas hidup kita, tidak ada ruang untuk damai sejahtera di dalam hati setiap kita. Tidak ada ruang untuk setiap damai sejahtera untuk tinggal di dalam hati kita. Saudara, ada sepasang kekasih yang sedang menjalin asmara. Kedua-duanya sama-sama yakin akan pasangan satu sama lain. Namun saudara, siapa sangka kisah perjalanan mereka diwarnai dengan berbagai kesulitan dan permasalahan. Baru sebulan pacaran, sudah banyak pihak yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Kemudian saudara, suatu hari sang perempuan ini berkata kepada pacarnya, kepada laki-laki. Mereka berbincang-bincang berdua, kemudian perempuan ini berkata, jika suatu saat Tuhan tidak menginginkan hubungan kita, aku berharap aku dan kamu sama-sama belajar menerima keputusan Tuhan. Jika suatu saat Tuhan tidak menginginkan hubungan kita, aku berharap kita sama-sama belajar untuk menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya ketika wanita ini, sang perempuan ini berkata kepada pacarnya, saya percaya bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Tentunya hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Namun di sisi lain dia juga sadar bahwa menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan ini adalah hal yang sangat baik untuk diri kita. Saudara, mungkin saudara juga yang sedang beribadah di malam hari ini. Mungkin saudara juga sekarang sedang mengalami kekecewaan dan keputusasaan karena berbagai hal. Karena kondisi yang tidak mengenakan, karena berbagai kesulitan, karena berbagai hal yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Banyak keputusan Tuhan yang mungkin sangat sulit untuk kita terima dalam hidup ini. Kisah hidup kita mungkin tidak semenarik pertunjukan film romantis, atau kisah cinta kita mungkin tidak seindah drama Korea. Atau kehidupan rumah kita jauh dari kata sempurna, saudara. Perjalanan yang kita rancang dengan sangat baik berubah menjadi rencana yang kacau karena keadaan tidak sedang berpihak kepada kita. Perjalanan liburan yang menyenangkan hanya wacana karena pandemi COVID tak kunjung selesai. Saudara, mungkin banyak hal memang tidak berpihak kepada kita. Mungkin banyak keputusan Tuhan atas hidup kita yang memang sulit untuk kita terima. Mungkin ada banyak hal yang Tuhan tidak izinkan terjadi sekalipun kita begitu menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun saudara, satu-satunya untuk belajar ikhlas dan tidak mengalami krisis kerohanian di tengah-tengah apapun yang kita alami, di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman, adalah satu hal, belajar menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar menerima keputusan bahwa Tuhan pun ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara, jangan sampai akhir kisah kehidupan kita seperti Raja Saul. Karena gagal menerima keputusan Tuhan, maka kehidupan Saul berubah menjadi sangat tidak baik. Saya di malam hari ini mengajak setiap kita, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Banyak keputusan Tuhan yang membuat kita kecewa. Mari, jika kita sedang mengalaminya, kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan kita katakan dengan yakin, dengan teguh di hadapan Tuhan. Bahwa kita siap menerima keputusan Tuhan, sekalipun kita harus berendam di dalam lumpur kesedihan. Sekalipun banyak hal yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Namun kiranya kita tetap mengingat bahwa menerima keputusan Tuhan adalah hal terbaik dalam hidup ini. Kiranya hati kita dipenuhi damai sejahtera setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa menutup perenungan kita di malam hari ini. Mari kita menutup perenungan kita dan kita berdoa kiranya firman Tuhan yang boleh ditaburkan di malam hari ini
sungguh-sungguh kita dengar dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Sekaligus kita akan menutup ibadah kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan membawa setiap hati kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu. Kiranya firman Tuhan yang mulai kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh meneguhkan hati setiap kami, membuat kami merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, dan menolong kami untuk tetap tinggal di dalam kasih dan karunia Tuhan. Kiranya kami juga seumur hidup kami belajar menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui juga Tuhan. Kiranya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan, terus bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan melakukan banyak hal untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ini setiap doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.